Halo, saya Esti Bunga dengan NIM 22120187. Tujuan saya membuat video di sini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Ini saya akan menjelaskan 4 contoh program, yaitu untuk contoh yang pertama, program sederhana menggunakan MPI Send dan MPI Reach. Kita langsung saja masuk ke kode blocksnya. Untuk contoh yang pertama, dimana include studio. Ini mengimpor library atau standar C untuk fungsi input dan output, misalnya print. Untuk include MPI.h, di sini mengimpor informasi MPI yang diperlukan untuk komunikasi antar proses dalam program paralel. Masuk ke baris yang keempat. Di sini sebagai fungsi utama dari program atau parameter ARGC dan ARGV digunakan untuk mengambil argumen dari command line. Terus untuk in my rank sebagai variabel untuk menyimpan nomor rank atau ID dari proses yang sedang berjalan. Untuk MPI status sebagai struktur data untuk menyimpan informasi status tentang pesan yang diterima seperti pengirim dan ukuran data. Kalau double array 100 ini yaitu sebagai array yang digunakan untuk menyimpan data bertipe double dengan ukuran 100 elemen. Terus untuk MPI init ini sebagai menginisialisasi MPI atau mempersiapkan semua proses untuk komunikasi paralel. Fungsi ini harus dipanggil sebelum menggunakan fungsi MPI lainnya. Untuk MPI _com_rank ini mendapatkan rank atau ID dari proses yang sedang berjalan dan menyimpan di variabel myRank. Terus untuk if myRank sama dengan 0, ini memeriksa apakah proses saat ini adalah proses dengan rank 0 atau biasanya proses pemimpin atau pengirim. Terus ini MPI Send ini jika proses rank 0 maka ia mengirim array A atau 100 elemen bertipe double ke proses dengan rank 1. Terus yang ini MPI comment word. Ini adalah proses rank 1 menerima array dari proses dengan rank 0. Penerimaan dilakukan untuk 100 elemen bertipe double dengan tag 17 dan informasi tentang
dan informasi tentang penerimaan disimpan dalam status. Untuk ini MPI finalize ini mengakhiri semua aktivitas MPI yang sedang berjalan, harus dipanggil setelah semua proses selesai berkomunikasi. Sekian untuk contoh 1. Kita masuk di contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua saya tidak perlu menjelaskan lagi untuk baris pertama, kedua, dan 3 serta keempat, karena tadi di program yang pertama saya sudah menjelaskan. Jadi kita langsung masuk di baris yang ke-6. Untuk program yang kedua, MPI init, yaitu untuk menginisialisasi MPI. Terus MPI concise untuk mendapatkan jumlah total proses yang sedang berjalan atau disimpan di size. Kalau MPI rank ini untuk mendapatkan rank ID dari proses saat ini atau disimpan di myrank. Kalau MPI barrier ini untuk mensinkronisasi semua proses agar hanya satu proses yang mencetak pesan pada satu waktu, atau proses masing-masing mencetak pesan hello world dengan rank dan jumlah total proses. Kemudian plus memastikan output segera dicetak. Ini kalau MPI finalize mengakhiri eksekusi MPI. Tujuan dari program ini adalah setiap proses mencetak pesan dalam urutan yang terkoordinasi atau satu persatu. Sekian untuk contoh yang kedua. Masuk di contoh yang ketiga. Jadi ini untuk program yang ketiga. Ini inisialisasi lingkungan MPI untuk memulai komunikasi antar proses. Terus mendapatkan jumlah total proses yang sedang berjalan dalam lingkungan MPI disimpan dalam variabel size. Mendapatkan rank atau ID dari proses yang sedang berjalan simpan dalam variabel myrank. Terus proses dengan rank lebih dari 0 akan menerima variabel flag dari proses tersebut, yaitu myrank -1 menggunakan MPI fetch. Terus menerima integer flag dari proses dengan rank sebelumnya yang diidentifikasi oleh myrank -1. Ini menggunakan tag 100. Terus setiap proses mencetak pesan yang menyatakan rank mereka dan total jumlah proses. Jika myrank lebih kecil size -1, proses dengan rank lebih kecil dari jumlah proses total size -1 akan mengirimkan ranknya atau myrank ke proses berikutnya, atau myrank +1 menggunakan MPI send. Terus mengirim variabel myrank ke proses dengan rank berikutnya, atau myrank +1 dengan tag 100.
mengakhiri dan membersihkan lingkungan MPI setelah semua proses selesai. Fungsi utama proses rank 0 memulai dengan mencetak pesannya dan mengirimkan my rank ke proses rank 1. Terus proses rank 1 menerimanya, mencetak pesan dan mengirim variabel ke rank berikutnya. Dan seterusnya hingga semua proses mencetak pesan hello world secara berurutan. Untuk program yang keempat, dimana program ini adalah contoh sederhana penggunaan MPI untuk komunikasi antar proses dalam komputasi paralel. Mana untuk yang pertama inisialisasi MPI. Program ini dimulai dengan menginisialisasi MPI dan menentukan jumlah total proses serta peringkat rank tiap proses. Terus mengirimkan pesan setiap proses non-rank 0 dan membuat pesan hello world, lalu mengirimkannya ke proses dengan rank 0 menggunakan ini MPI send. Terus menerima pesan atau proses rank 0 pesan dari semua proses lain menggunakan MPI reach dan menampilkannya untuk MPI finalize. Ini setelah komunikasi selesai, semua proses akan diakhiri. Jadi program ini menunjukkan bagaimana proses paralel bisa saling bertukar pesan menggunakan MPI. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf karena banyak kurangnya. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.